Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir di majelis tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 163, halaman 24, Al-Baqarah ayat 163. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa ila mad badal, karena sebetulnya di situ ada alif, namun alifnya dibadal, diganti dengan tasdid, dengan harokat berdiri. Jadi membacanya dibaca mad, dibaca panjang, dua ketukan. Hukum idhar sapawi, mimati ketemu hamzah. Jadi mimnya dibaca jelas di bibir. Nah itu bukan alif tapi hamzah. Kalau harokatnya hidup, ini kan di kasroh nih, itu dipastikan hamzah. Jadi dibaca jelas mimnya di bibir. Kum ila mad badal hu idgham biguna, domatain ketemu wawu secara terpisah, Pak. Jadi betul-betul dibaca dimasukkan ya. Membacanya itu dimasukkan ke huruf wawu dengan mendengung. Hu wa mad badal hid. Kalau berhenti di situ menjadi qalqalah kubro ya. Karena ada huruf qalqalah jatuh pada waqaf, pada tanda berhenti waqaf itu. Jadi dibantulkan secara berat ya, secara keras. Wahid. Tapi kalau mau disambung boleh. Cuman kalau disambung menjadi idgham bila guna. Itu kan wakofnya wakof silih ya. Boleh berhenti, boleh bersambung. Bagusnya bersambung. Kalau bersambung menjadi idgham bila guna. Wahidul la. Diidghamkan, dimasukkan ke huruf lam tanpa mendengung. La majaiz munfasil, mad tabi'i alif bertemu hamzah secara terpisah. Jadi dibaca panjangnya luar biasa ini, di atas 2 ketukan, 4 sampai 6 ketukan. Tandanya ada alis di situ. Ila mad badal ha illa la ilaha illa. Jadi hanya jangan dibaca panjang, Pak. La ilaha illa. Nah kemudian illanya pakai tasdid. Jangan ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu salah itu, Pak. Salah total itu teh.
membacanya salah artinya pun salah. Jadi la ilaha illallah itu berarti tidak ada penghambaan kepada Allah itu. Kalau seperti itu tidak ada pengabdian kepada Allah, berarti kita sudah melupakan Allah kalau begitu. Jadi mesti ada tasdid, harus itu la ilaha illallah. Nah itu. Jadi illa dengan ila itu beda. Kalau la ilaha illallah tidak ada Tuhan, tidak ada penghambaan kepada Allah, tidak ada pengabdian kepada Allah. Tapi kalau la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah gitu. Jadi menetapkan. Kalau yang tadi meniadakan, kalau ilallah itu meniadakan Allah. Kalau illallah itu menetapkan Allah. Ya harus hati-hati, ini penting sekali karena berkaitan dengan akidah nantinya, tauhid. Illa mantabi alif huwar alif lam samsiyah atau idgham samsiyah tafkhim gitu kan. Alif lam samsiyah tafkhim. Jadi membacanya dimasukkan ke huruf setelah lam secara tebal, karena huruf ro-nya di fathah dan didahului oleh fathah juga. Ya. Tadi terjemahnya dari ilallah itu yang tadinya illallah maksudnya ya. Allah menjadi ya. ilallah tidak ada penghambaan kepada Allah. Sekarang kalau bacanya la ilaha illallah depannya menjadi la ilaha illallah, banyak pendek itu jadi seperti apa? La ilaha ya menjadi la ilaha illallah, misalnya banyak pendek. La ilaha illallah gitu. Illallah nggak pakai. La-nya kan harusnya 2 harokat. Oh iya. Sekarang 1 harokat. Oh itu nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena setelah lamnya atau ada 2 huruf mati itu, ada 2 huruf mati bertemu secara berurutan. Kalau setelah ilahnya huruf Allah. Kalau ini kan setelah ilahnya huruf huwa, huruf hidup, haknya kan hidup. Illa huwa, huwanya hidup itu. Kalau illallah itu kan setelah huruf alif itu ketemu huruf mati lagi. Nah, kalau 2 huruf mati bertemu secara berurutan, terkadang yang pertama diabaikan gitu. Jadi asalnya illa Allah gitu. Cuman karena di situ ada alif, bertemu alif mati bertemu huruf mati lagi, maka yang pertama diabaikan. Kalau dalam tulisannya illa Allah, dibaca illallah. Illallah. Ini maksud saya penekanan pada kalimat la-nya kan la menekankan peniadaan. Penetapan. Kalau baca satu kan menjadi biasanya seperti la sungguh atau seperti la dengan sama dengan. Oh ya, la yang pertama. Iya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La yang pertama kan mestinya 2 harokat. Oh. Jadi pendek hanya 1. La yang pertama bukan 2 harokat lagi. 4 sampai 6 ketukan. Jadi la ilaha illallah. Nah itu kalau seandainya yang pertama itu la-nya dipendekkan atau dibaca pendek menjadi salah itu. Menjadi salah. Kenapa? Nanti kita jelaskan lah. Jadi itu harus dibaca panjang. Minimal 2 ketukan lah. Minimal 2 ketukan. Karena kalau dibaca pendek, la ilaha dengan la ilaha itu akan berbeda nanti artinya.
Ya, nanti kita jelaskan. Huwa roh. Nah, jadi alif lam samsiyah tabhim ya. Karena ro-nya di fathah dan sebelumnya fathah. Jadi ro-nya dibaca tebal. Untuk mengagungkan Allah itu kenapa dibaca tebal itu. Rahma mad badal nur sama tabhim. Alif lam samsiyah tabhim. Rahim mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ini ayat ini sebetulnya sudah sangat populer sekali, populer di kalangan kita umat Islam. Bahkan ini termasuk redaksi ini semakna gitu ya dengan redaksi kalimat tauhid ya, kalimat la ilaha illallah. Walaupun ada sedikit perbedaan redaksinya, tapi secara substansi maknanya sama gitu. Nah di sini Allah menegaskan wa dan ilahuna. Ilah secara sederhana, ilah itu artinya Tuhan gitu. Secara sederhana, walaupun kita harus memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan ilah itu. Kum kalian, wa ilahukum, dan ilah kalian itu, ilahun itu adalah ilah wahid. Itu wawunya mesti mesti dibaca panjang gitu Pak. Bahkan para ahli qiraah mewajibkan membaca panjang. Karena ketika wawu dibaca pendek dengan wawu dibaca panjang, wahid dengan wahid itu beda sekali itu. Kalau wahid artinya satu itu. Wahidun satu, isnanin dua itu. Itu kalau dibaca pendek wawunya. Dan kalau diartikan satu berarti kesananya ada dua, ada tiga gitu. Jadi ilah kalian itu 1, 2, 3, 4, nah itu. Tuhan kalian itu 1, 2, 3, 4 itu. Itu kalau wawunya dibaca pendek. Tapi kalau wawunya dibaca panjang, wahid, malah orang tertentu suka panjang itu. Untuk penekanan aja Pak. Sampai begini, wa ilahukum ilahu wahid, apa begitu. Wah itu panjang gitu. Itu menunjukkan bahwa Allah itu esa gitu ya. Esa tunggal. Satu dengan esa itu beda kan gitu. Kalau esa itu kesananya nggak ada 2 esa gitu Pak, nggak ada 3 esa. Berbeda dengan satu itu ada kelanjutannya 2, 3, 4. Makanya sering dimaknai diterjemahkan wahid itu esa. Jadi tidak berbilang gitu kan. Tidak berbilang ya, tidak berbilang. Kalau 1, 2, 3 kan berbilang, itu kan bilangan. Bahkan sebelum 1 kan ada bilangan 0 itu. Ada bilangan 0. Jadi kalau wahid dibaca panjang itu artinya esa. Dan ilah kalian yang wajib diibadahi, itu kan dulu pernah kita jelaskan ya. Kalau yang dimaksud dengan ilah 1 al-ma'bud ya. Jadi Allah itu zat yang wajib diibadahi. Yang kedua al-muta', Allah itu yang wajib ditaati. Yang ketiga al-mahbub, Allah itu yang wajib dicintai. Yang keempat al-khauf, Allah itu yang wajib ditakuti. Yang kelima
al-musta'an. Allah itu yang wajib diminta pertolongan. Yang keenam, al-muhkam. Allah itu yang wajib menetapkan hukum. Jadi ketika kita membaca kalimat tauhid la ilaha illallah itu tidak ada yang wajib diibadahi, tidak ada yang wajib dicintai, tidak ada yang wajib ditakuti, tidak ada yang wajib ditaati, tidak ada yang wajib menetapkan hukum, dan tidak ada yang wajib diminta pertolongan illallah, kecuali hanyalah Allah itu. Kecuali hanyalah Allah. Ya. Ini untuk kata ahad tadi punya makna tidak berbilang, artinya bukan satu tetapi esa. Wahid. Ya, oh yang wahid betul. Sekarang yang ahad dalam surat Qul misalnya kan. Ya. Ya, ahad itu artinya esa. Ya. Ahad itu sama dengan wahid. Jadi ahad seban atau sinonim dengan wahid, wawunya dibaca panjang. Berbeda dengan wahid, wawunya dibaca pendek. Terus dalam penulisan di sini dalam mushaf kata ahad di sini hanya dipatahin panjang. Anak-anak suka beda ini gitu tadi. Yang mananya? Yang ahad. Iya, kata ahad ini kan katanya panjang, rata-rata diperpanjang-panjang. Jadi suka ada membaca ahad gitu kan. Oh, hanya dibaca panjang. Ya, jadi cara menjelaskannya itu bagaimana? Kalau hanya dibaca panjang, kepada makna enggak berpengaruh gitu. Kepada makna enggak berpengaruh. Kalau haknya yang dibaca panjang ya, ahad gitu. Ya. Ini kan kayak gini kan biasanya udah pendek ya. Iya. Nah ini mungkin ada maksud apa gitu di dalam gitu. Jadi di Al-Quran itu kan harokat fathahnya ya, harokat fathahnya itu ditulisnya di surat Al-Ikhlas itu ya, hanya ditulis harokatnya itu panjang, beda dengan fathah yang lain gitu ya. Itu saya belum tahu kalau itu ya, belum tahu. Tapi kalau lihat di cara penulisan Al-Quran yang itu harokat yang keduanya itu panjang semua itu, entah itu seni atau bagaimana gitu ya. Kalau penulisan harokat fathah itu panjang atau penulisan harokat fathah itu pendek, belum mengetahui penjelasannya gitu. Ya. Kita lanjutkan. La, nah ini la-nya la nafi ini Pak. La nafi itu la yang berfungsi untuk meniadakan, untuk menafikan. Jadi tidak ada ilaha illallah, tidak ada yang wajib diibadahi, tidak ada yang wajib ditakuti, tidak ada yang wajib ditaati, tidak ada yang wajib dicintai, tidak ada yang wajib diminta tolong, tidak ada yang wajib menetapkan hukum, illa kecuali huwa dialah ar-Rahman ar-Rahim. Itu Pak, dialah zat yang maha rahman dan maha rahim. Nah illa di situ berfungsi lil isbat itu Pak. Jadi kalau la ilaha itu menafikan, meniadakan. Illa itu lil isbat, untuk menegaskan atau menetapkan. Makanya banyak para ahli tafsir itu mengatakan begini, idealnya Pak, idealnya
kita itu mesti menafikan dulu Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Kan Tuhan itu banyak, Pak. Yang dipertuhankan oleh manusia itu banyak gitu. Ini jangan salah memahami. Yang dipertuhankan oleh manusia itu banyak. Walaupun semestinya yang harus dipertuhankan itu esa. Tapi kenyataannya yang dipertuhankan itu banyak. Ada manusia yang mempertuhankan hawa nafsu. Ada manusia yang mempertuhankan jabatan. Ada manusia yang mempertuhankan harta. Ada manusia yang mempertuhankan keluarga. Nah, ketika manusia mengabdikan diri kepada jabatan, berarti dia hamba jabatan. Dia mempertuhankan jabatan. Ketika manusia itu mengikuti hawa nafsu, tunduk kepada hawa nafsu, berarti dia budak hawa nafsu, mempertuhankan hawa nafsu. Nah, mestinya Tuhan-Tuhan selain Allah itu ditiadakan dulu, Pak. Dinafikan dulu. Baru setelah itu menetapkan hanya Allah sebagai Tuhan gitu. Hanya Allah sebagai Tuhan. Nah, idealnya seperti itu dalam mempraktekannya itu. Walaupun gitu ya, tidak mengapa gitu ya, kan cek istilah kita mah rata-rata gitu, rata-rata kita orang Indonesia teh baheula teh jahiliyah gitu, Bang. Rata-rata, Pak. Kenapa? Karena kita sebelumnya gitu ya, atau tong kita lah, karena rata-rata masyarakat di kita itu kan dulunya dipengaruhi oleh faham animisme, dinamisme gitu kan. Dulunya kan dikuasai oleh paham animisme, dinamisme. Itu kan pada saat masyarakat kita itu menganut paham animisme, dinamisme, berarti itu kan menganggap bahwa Tuhan itu banyak, Pak. Karena kan punya kepercayaan yang lain selain Allah. Nah, kemudian berdatanganlah para wali ke negara kita. Para wali yang datang ke negara kita. Nah, ini kalau bicara wali pun itu kita harus ini, Pak, harus betul-betul menggali sejarahnya itu dari sumber yang valid gitu. Karena tidak lepas dari kepentingan politik gitu, Pak. Seperti kan orang-orang Syiah mengatakan bahwa para wali itu datangnya gitu, dari Persia itu. Ada juga yang mengatakan datangnya para wali itu dari Gujarat, India gitu. Padahal kan Gujarat, India itu bukan negara yang notabene mayoritas Muslim, Pak. Persia juga bukan negara yang notabene mayoritas Muslim. Persia itu kan Majusi, Pak, Yahudi. India juga bukan Muslim. Berbeda ketika kita membaca tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa Islam itu disebutnya teori Timur Tengah, Pak. Jadi berbicara tentang siapa pembawa Islam ke Indonesia itu ada 3 versi itu. Ada versi Timur Tengah, Pak, bahwa Islam itu datangnya dari Arab gitu, dari Mekah, Madinah. Ada versi Gujarat, Pak, bahwa Islam itu datang dari India. Ada versi Persia, itu Islam itu datang dari Persia. Nah, itu ketika Bapak baca 3 versi itu berbeda itu. Karena tidak lepas dari kepentingan politik. Yang tempo hari pernah saya katakan juga kan, bagi orang-orang di luar Islam boleh jadi mengatakan kemerdekaan Indonesia itu hadiah dari negara Amerika gitu. Berbeda dengan versi kita umat Islam, ini hasil perjuangan segenap
bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, para ulama, para santri. Kan versinya sudah beda itu. Nah, disitulah pentingnya orang itu menulis, Pak, agar punya sejarah yang benar gitu. Karena di kemudian hari sejarah itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang berkepentingan. Nah, sekarang banyak orang itu mempelajari sesuatu itu dari Google gitu. Asal comot kayak gitu. Nggak tahu siapa penulisnya gitu. Nggak tahu motifnya apa gitu ya. Nah, pentingnya di situ kita hati-hati. Jadi mestinya meniadakan ilah-ilah dulu, Tuhan-Tuhan dulu, baru menetapkan hanya Allah sebagai Tuhan gitu. Nah, Allah itu Ar-Rahman, ya, Dat yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Dat yang Maha Penyayang. Ini merupakan dua sifat daripada sifat Allah, atau ada yang menyebutnya merupakan dua asma daripada asmanya Allah. Dan dengan dua asma ini sebetulnya nanti akan menyinari kepada asma-asma yang lain. Banyaklah Pak buku-buku atau kitab-kitab itu, para ulama itu sudah membuat semacam konsep gitu. Jadi dari 99 asma Allah itu kalau diperas itu Pak, kalau diperas itu terbagi 4 lah. Ada yang asma Allah itu yang masuk kepada kelompok Ar-Rahman, ada asma Allah yang masuk kepada kelompok Ar-Rahim, ada asma Allah yang masuk kepada kelompok Al-Malik, Pak. Itu kalau dari 99 itu dibagi-bagi itu. Mana yang masuk Al-Malik, mana yang masuk kelompok Ar-Rahman, mana yang masuk kelompok Ar-Rahim. Tuh dari 99. Nanti kita bahas lebih jauh ya, insya Allah itu saya akan membahas tentang ini, kepribadian mukmin ya. Tempo hari pernah kita bahas kepribadian muslim. Yang belum kita bahas itu adalah kepribadian mukmin itu. Insya Allah nanti. Kita lanjutkan satu ayat lagi, 164. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan tentang keesaannya, Pak. Setelah Allah menegaskan tentang keesaannya, baru kemudian Allah itu menunjukkan bukti-buktinya, Pak. Baru Allah itu menunjukkan bukti-buktinya. Kan berbeda Pak ya dengan manusia. Seringkali manusia itu menganggap hebat tapi buktinya nggak ada gitu. Seringkali manusia itu ingin ditaati, disegani, tapi tidak ada dalam dirinya itu yang sebetulnya ya, orang lain itu membuat segan kepada dirinya. Minta ditakuti tapi dirinya tidak punya wibawa, kan susah kalau begitu Pak. Nah, Allah itu ketika menyatakan bahwa dirinya itu esa, itu diiringi dengan argumentasi itu Pak. Di ayat 164 ini. Inna, nah sesungguhnya, harfu taukid ini Pak. Fi dalam khalqi, penciptaan, as-samawati seluruh langit, wal ardi dan seluruh bumi, wakhtilafi, ikhtilaf itu pergantian atau bisa juga perbedaan gitu Pak ya. Wakhtilafi dan pergantian al-laili malam, wan nahari dan juga siang. Di sesungguhnya dalam penciptaan langit ya,
Yang namanya langit itu kalau Ibnu Katsir mengatakan satu jengkal di atas kepala kita itu sudah langit itu Pak. Lapisan-lapisan atmosfer itu Ibnu Katsir mengatakannya langit. Termasuk kalau bicara langit itu kan bicara planet, bicara tata surya, bicara matahari, bulan, wal ardi dan seluruh bumi. Kan kalau bicara bumi itu ada lautan, ada daratan, ada bukit, ada gunung, ada dataran rendah. Waktilapi dan pergantian al-laili malam wan nahar dan siang. Dalam pergantian malam dan siang itu banyak Pak hikmah, manfaat yang bisa kita petik. Perubahan ini keadaan dari gelap menjadi terang, terang jadi gelap. Kemudian udara gitu ya, perubahan juga dari dingin menjadi panas atau sebaliknya panas menjadi dingin. Bahkan dalam bulan-bulan tertentu kadang cuaca itu kan menjadi ekstrim. Seperti kan sekarang dikabarkan di negara mana itu Pak ya? Australia di mana itu? Itu kan suhu itu sampai 40 derajat Celcius itu ya. Saking panasnya gitu ya. Walaupun sebetulnya itu tidak lepas juga dari ulah tangan manusia gitu ya. Kenapa suhu itu menjadi sangat ekstrim gitu. Wal fulki dan juga fulki, bahtera. Allati yang mana bahtera itu tajri, berlayar. Jadi tajri itu bisa berjalan Pak, bisa berlayar, bisa mengalir, tergantung redaksinya seperti apa. Kalau kita berarti, kalau kita manusia berarti tajri itu berjalan. Kalau seandainya pesawat terbang gitu Pak. Nah itu yang disebut dengan ini mutarodif itu, mustarok itu. Mustarok itu satu kata yang memiliki beberapa arti. Nah kalau di sini diartikan berlayar. Dan bahtera yang berlayar fil bahri di lautan. Bima dengan apa? Atau dengan membawa yanfa'u yang bermanfaat annasa bagi manusia. Nah di sini menggunakan kata-kata al-fulku ya, bahtera. Karena pada saat ini, pada saat itu gitu ya, pada saat Al-Qur'an ini diturunkan, salah satu alat transportasi yang cukup megah itu kan bahtera Pak. Jadi belum dibicarakan tentang yang lainnya gitu ya, tentang pesawat dan lain sebagainya. Wama dan apa anzala yang diturunkan Allahu oleh Allah minas samai dari langit. Jadi kalau yang tadi as-samawat Pak, yang ini as-samai itu sama artinya langit. Cuman bedanya kalau yang tadi as-samawat itu mencakup seluruh langit Pak, termasuk langit ketujuh itu. Kalau as-samai itu langit dunia itu Pak, langit yang paling rendah itu, langit di mana diturunkan air hujan. Jadi air hujan itu nggak diturunkan dari langit ketujuh itu, dari langit yang paling bawah. Makanya kata langitnya menggunakan bentuk tunggal, as-sama'u, itu menunjukkan langit yang dekat Pak, atau langit yang kecil, langit yang dekat jaraknya dari bumi. Mimma'in dari langit,
Mimma'in dari air. Jadi dan apa yang Allah turunkan dari langit, mimma'in berupa air. Fa'ahya maka hiduplah bihi dengan air itu al-ardo bumi ba'da setelah mautiha, setelah mati bumi itu, setelah kering, setelah tandus. Nah sebetulnya di balik yang tersurat ini ada kalimat yang tersirat, Pak. Jadi kalau dengan air hujan Allah itu menghidupkan bumi setelah mati gitu. Sebetulnya dengan Al-Qur'an itu mestinya kita itu mampu menghidupkan hati gitu, setelah disirami oleh ayat Al-Qur'an gitu. Seperti halnya Allah menghidupkan bumi setelah disiraminya air hujan. Nah, cuman bedanya begini, Pak. Kalau menghidupkan bumi itu tugas dan tanggung jawab Allah itu sebetulnya. Sementara untuk menghidupkan hati itu tanggung jawab kita, itu tugas dan tanggung jawab kita. Tugas kita di dunia itu adalah menghidupkan hati. Dengan apa? Dengan siraman Al-Qur'an. Kalau tugas menghidupkan bumi dengan air hujan itu tugas Allah. Dan insya Allah Pak, dengan menghidupkan hati itu akan memancing hidupnya bumi itu. Jadi ketika manusia di bumi itu banyak yang menghidupkan hati dengan Al-Qur'an, itu akan akan menggugah gitu ya. Akan menggugah Allah untuk menurunkan air hujan yang dengan air hujan itu akan menghidupkan bumi. Jadi lamun cek kasarna mah kieu, sebenarnya manusia teu kudu pusing-pusing mikirin usum hujan, usum kemarau gitu, Pak. Yang harus dipikirkan oleh manusia itu bagaimana supaya hati manusia itu saroleh, beriman, bertakwa. Engke ge hujan jeung eta mah diatur sendiri ku Allah gitu. Dengan iman dan takwanya hati manusia, hujan itu akan turun dengan baik gitu, akan bermanfaat bagi manusia. Wabasa dan menebarkan atau menyebar luaskan fiha di bumi itu mingkulli dari tiap-tiap dabbah binatang, hewan, baik yang berjalan, baik yang merayap, baik yang melata gitu. Itu Allah itu. Wa tasrifi dan juga yang tasrif itu ini. Kalau dikaitkan dengan angin, dengan awan itu apa? Menjalankan. Wa tasrifi dan juga yang menjalankan ar-riyah, angin. Bahkan di sini anginnya itu menggunakan bentuk jamak, Pak. Itu menunjukkan angin yang membawa rahmat itu. Seperti doa dalam doa ketika angin datang gitu kan, Pak. Diajarkan oleh Nabi. Allahumma ij'alhu riyahan wa la taj'alhu rihan itu. Ya Allah, jadikanlah angin yang bermanfaat dan jangan engkau jadikan angin yang membawa malapetaka. Nah, angin yang membawa manfaat itu riyah itu. Dan Allah lah yang menebarkan, meniupkan angin yang bermanfaat, wasahab dan juga awan. Al-musakhkhari yang dikendalikan, yang ditundukkan, yang dijinakan itu. Coba lamun ayeuna Pak, angin dan awan itu enggak dijinakan oleh Allah, wah bahaya sekali, Pak. Kan ketika ada angin yang tidak dijinakan nih, angin topan, beliung,
puting gitu ya, angin naon, tornado. Itu kan ketika tidak dijinakan oleh Allah banyak terjadi bencana. Sama awan pun seperti itu, ketika tidak dikendalikan oleh Allah, tidak dijinakan oleh Allah, akan membawa bencana juga. Jadi dikendalikan oleh Allah bainas sama'i wal ar, antara langit dan bumi. Nah, semuanya itu Pak, semua yang tadi kita sebutkan itu kan ayat-ayat Allah yang besar semua itu. Penciptaan langit, penciptaan bumi, pergeseran waktu siang dan malam, kemudian bahtera bisa terapung di lautan sehingga bermanfaat bagi manusia, kemudian diturunkannya air hujan yang dengan hujan itu bumi menjadi hidup, ditiupkannya angin, dikendalikannya awan, dikendalikannya angin. Nah, itu semua la ayati, sungguh merupakan ayat-ayat, tanda-tanda, bukti-bukti li qaumin, li bagi kaum yakilun, yang berakal gitu, yang mau menggunakan akal, yang mau berpikir. Sok ayeuna Pak, ini baru ayat-ayat yang besar itu pun sebagian, ini masih banyak kan ayat-ayat besar Allah yang lain, kayak gunung gitu kan Pak, kayak ini apalagi bukit, lembah gitu. Belum ayat-ayat Allah yang sifatnya kecil lah Pak, semut kan kayak gitu, kemudian belalang. Itu semuanya oleh Allah itu dalam waktu yang bersamaan diatur itu oleh Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu esa, Allah itu kuasa. Kan coba dipikirkan diri kita apa diri kita nih, tong boro-boro memikiran pemajikan opat, mikiran pemajikan hiji kadang teu mampu gitu. Tong boro-boro mikirkeun ayeuna banyak pekerjaan, kadang hiji pekerjaan wae geus repot kita itu. Nyalakan lampu muhajirin we kerepotan kita Pak, menyalakan, mematikan kan kerepotan. Itu baru menyalakan lampu. Nah, sementara kan penerangan-penerangan yang Allah ciptakan itu banyak sekali dan bisa diatur oleh Allah dalam waktu yang berbarengan. Banyak hal yang oleh Allah itu diatur dalam waktu yang berbarengan, tapi semuanya stabil, semuanya tepat waktu, dan sehingga bermanfaat bagi kita manusia. Kalau kita kan begini Pak, kadang ada 5 pekerjaan nih, kita hanya fokus ke 1 atau 2 pekerjaan, yang 3 kan terabaikan Pak, teu kagawean istilahna teh, raripuh gitu. Padahal kakarek 5 atau pagawean teh can banyak gitu. Nah, itu mestinya dari situ kita berpikir, oh bahwa kita itu adalah hamba, kita ini lemah. Coba Allah itu mikirin banyak urusan manusia saja kan banyak sekali, tapi semuanya ditangani oleh Allah dengan baik. Nah, itulah menjadi bukti bahwa Allah itu adalah ilahu wahid, ilah yang Maha Esa. Nah, sekian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.